Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini dengan saya atas nama Ali Mustafa dengan asal sekolah Madrasah Aliyah Swasta Syahbudin Mustafa Maulin, Kecamatan Hulu Siapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan nomor NIM 2558140811 dengan LPTK IAIN Curug. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini bisa menjadi banyak manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menambah ketertibannya. Ya semua? Ya, kalau udah boleh kita masuk ya. Ya. Sebelumnya kabarnya nih gimana semua? Alhamdulillah, mungkin memang itu yang kita harapkan untuk selamanya. Oke, terus kemudian kira-kira tadi pagi sarapannya udah belum? Udah pasti ya? Iya. Kalau memang nggak sarapan tentunya pasti kita iya ada keadaan yang lesu lemas segala macam, tapi saya lihat muka-mukanya ya cerah semua. Ya, oleh karena itu kalau sudah sarapan berarti kita siap untuk belajar ya. Iya. Tapi sebelum kita belajar setidaknya kita harus baca doa bersama dulu ya. Iya. Doanya masih bisa kan? Bisa. Kalau memang masih bisa, coba kita baca doa bersama dulu ya. Sekarang untuk sesi kedua sebelum pembelajaran kita mulai, kita bacakan dulu absennya ya. Pertama, Asmi Afifah Harahap. Ya. Alwida. Bunga Lestari. Kemudian Cahaya Suci. Dinela. Oke. Febri Indah. Fatimah Suryani. Fitri Karlina. Helmi Syarfail. Ya. Kemudian Indah Lestari. Ya. Indah Nuraini. Ya. Berikutnya Leli Mahdiani. Berikutnya Leli Malisda Liliana. Ya. Marhani. Marisa Tanjung. Mira Hasibuan. Nabila Hasibuan. Putri Rahayu. Robi Arab. Kemudian Rostina Sregar. Sabrina Lestari. Ya. Salwa Salsabila Nabila. Kemudian Suci Asmamaida. Demi Wahyuni. Terakhir Ubilda Yahdi. Tidak boleh. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran tentunya, coba kita nyanyikan dulu untuk mas kontennya. Masih ingat nggak kira-kira semua? Untuk sebentar waktu sekarang untuk dirjennya mungkin ya kita amankan aja sama teman kita Maharani. Oleh
gitu kan, masa-masanya udah lama, tapi karena memang adanya kita di sini, bersatunya kita semua, jadi ingatannya pun makin pulih kembali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, kita sebelumnya yang membahas tentang mengenal siapa sih sebenarnya sosok Abdurrahman bin Auf ya. Sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ini, kira-kira pelajaran yang kemarin yang sudah kita sampaikan, ada yang masih ingat nggak kira-kira? Kalau nggak ada, coba Ustaz mau dengerin. Apa benar atau tidak? Apa coba materinya? Imam yang terkemuka dan juga terkenal di masanya, ya, sampai-sampai sekarang tasawuf yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut masih banyak diamalkan oleh para ulama-ulama terkini, termasuk ulama yang ada di sekitar kita juga itu mengamalkan apa yang sudah diterapkan oleh Abdul Qadir Jailani di berbagai ilmu tasawuf. Nah, dari sekarang penting kita untuk bisa meneladani ataupun mengikuti ajaran tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kemudian setelah itu coba kita masuk ke pelajaran sesungguhnya ya. Apa itu pelajarannya? Ya, pertama itu adalah meneladani kisah Abdurrahman bin Auf. Ya, siapa itu Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu adalah salah seorang yang termasuk kategori sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bin Auf ini sebenarnya masih punya hubungan sama Rasulullah SAW, cuman hubungannya berada di pihak ibu, bukan di pihak ayah. Nah, begitu. Untuk mempersingkat waktu, sekarang coba saya bacakan dulu apa saja sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita ini. Pertama, perlu kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah kita harus mampu memahami materi tentang kisah tauladan Abdurrahman bin Auf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan materi dengan baik. Kita harus bisa menyimpulkan materi apa yang kita sampaikan tadi dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mampu menilai kisah teladan secara kritis. Dan terakhir, kita harus mampu mengomunikasikan materi dengan baik. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira siapa sih sebenarnya Abdurrahman bin Auf? Kan gitu ya. Nah, sebenarnya Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang benar-benar sudah ada jaminan surga. Wow, keren sekali ya. Abdurrahman bin Auf hidupnya masih nyata di dunia, tapi untuk kehidupan berikutnya sudah dijamin surga. Kira-kira mau nggak kita semua gitu? Ya, itu tidak dapat kita ya. Sekalipun kita misalnya kebenarannya buruk, sombong terhadap agama, cuek terhadap ajaran Allah, tetap kualitas kita sebelum surga. Ya, apalagi sahabat Abdurrahman bin Auf yang memang ketaatan terhadap agama, kesetiaannya sama Rasulullah, wajar dong jamin surga. Tapi gitu ya. Nah, oke, untuk sekarang kembali, sekarang kita terdahulu bagaimanakah sebenarnya dan siapakah sosok Abdurrahman bin Auf? Pertama adalah dia sebagai sahabat Rasulullah. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia itu masih ada kekeluargaan dari Rasulullah dari pihak siapa tadi? Iya, dari pihak ibunya. Kemudian untuk berikutnya, Abdurrahman bin Auf ini lahir pada tanggal 10. Kemudian setelah tahun gajah. Pernah dengar kisah tahun gajah belum? Pernah. Ya, ketika itu pasukan Abraham yang berusaha untuk menyerbu atau merobohkan Ka'bah, ketika itu perilaku mereka tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirim beberapa burung, apa namanya? Burung ababil. Masing-masing burung ababil membawa batu yang berasal dari neraka, kemudian mereka berterbang berkeliaran di sekitar Ka'bah sembari melemparkan batu dari jahanam tersebut ke pasukan Abraham, sehingga pasukan Abraham tersebut pun mengalami kewalahan, artinya mereka pecah kacil, sehingga mereka pun kabur dari peristiwa tersebut.
Dari saat itulah disebut istilahnya perang gajah. Setelah perang gajah selesai 10 tahun baru lahirlah sosok sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini adalah berasal dari suku Bani Jahar bin Kilab. Kemudian nama lengkapnya siapa? Nah, Abdurrahman bin Auf bin Haris bin Zahra. Terus kemudian ada juga kakeknya lagi siapa namanya? Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy Al-Zuhri. Ini tersambung sama keturunan Rasulullah SAW sampai ke atasnya. Kan begitu ya. Kemudian nama Abdurrahman bin Auf adalah sebagai pemberian Rasulullah SAW. Artinya siapakah yang memberi gelar tersebut kepada Abdurrahman? Rasulullah. Dia sendiri langsung yang memberikan gelar tersebut kepada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Sebelumnya dia bernama Abdul Haris. Sebelumnya dia bernama Abdul Haris, tapi setelah bertemu sama Rasulullah, kenal sama Rasulullah baik dari hubungan keluarga, sehingga Rasulullah pun mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Salah satu keistimewaan yang luar biasa didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Sama seperti kita, misalnya Ustaz sakit sama kalian, dekat banget, ya. Kemudian saking dekatnya Ustaz sama kamu, sehingga Ustaz pun nggak segan-segan memberi nama terbaik buat kamu dengan nama yang memiliki sejarah. Itulah kedekatannya, ya. Itu juga lah hubungan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf tersebut. Nah, berikutnya ciri-ciri. Kalau mengenal ciri laki, tentunya pasti ganteng ya. Ya, ganteng ya. Luar biasa kegantengannya. Kemudian kulitnya berwarna gimana? Hitam atau gimana? Merah gitu ya. Pernah dengar nggak atau pernah nggak jamu air? Jamu air yang bagian tangkainya itu kan ada putih merah gitu ya. Ya begitulah gambaran kulit Abdurrahman bin Auf. Besar sekali. Beda dengan kulit kita. Ya begitu ya. Oke, kemudian rambutnya bagaimana? Hitam. Bukan yang lain ya, hitam ya. Bukan berubah gitu. Kemudian sisi berikutnya tampaknya lebih besar daripada sebelumnya. Paham aja ya? Oke. Kemudian salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh siapa tuh Abdurrahman bin Auf pernah memimpin sebuah peperangan dengan berjumlah pasukan berapa? 700 orang. Jadi 700 orang tersebut mempercayai peperangan tersebut akan dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Itu salah satu keistimewaannya. Dengan 700 orang itu gak sedikit loh sebenarnya. 700 itu banyak dan mereka yakin bahwa Abdurrahman bin Auf memimpin perang tersebut akan mereka mendapatkan kemenangan. Begitulah ya salah satu yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman juga pernah terlibat di dalam perang Uhud yang ke-21 ya. Kemudian di dalam peperangan tersebut Rasulullah sahabat Nabi ini yang bernama Abdurrahman bin Auf ada terdapat beberapa luka di bagian kakinya. Terdapat ke berbagai luka, mungkin karena kena sabetan panah atau segala macam kan gitu ya. Kemudian di samping perang Uhud yang diikuti oleh Abdurrahman bin Auf juga pernah mengikuti perang Tabuk. Yang mana perang Tabuk tersebut adalah perang yang begitu dahsyat sebenarnya ya. Kemudian kedermawanannya, pertama Abdurrahman bin Auf itu adalah sebenarnya orang yang sungguh dermawan, kaya raya. Si Dodika kita pernah kenal sejarahnya kaya. Nah, Abdurrahman juga orangnya kaya banget. Bahkan dia nggak segan-segan memberikan ataupun menyumbangsikan hartanya 1/4 untuk orang yang membutuhkan. Nah, setelah demikian terasa manisnya nilai sedekah, kemudian dia menambah jumlahnya menjadi 1/4 dari hartanya. Jadi orang itu terkenal banget itu untuk kedermawanannya. Kira-kira kita mengatakan begitu. Walau alam ya. Ya, mudah-mudahan ketika nanti kita menjadi orang yang mendekati kehidupan gaya Abdurrahman bin Auf, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ya kan? Gitu ya. Nah, kemudian apalagi itu Abdurrahman bin Auf juga telah pernah di dalam sejarah memerdekakan budak sebanyak 3.000. Berapa orang? 3.000 orang. Kita tahu untuk memerdekakan budak saja satu orang itu butuh biaya 1 ekor unta. Lalu bagaimana dengan 3.000? Luar biasa dermawan sekali ya. Mudah-mudahan Abdurrahman bin Auf bisa menjadi sahabat terdekat
sekaligus dari yang surga oleh Allah SWT ya, sesuai dengan sejarahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di samping pernah merdekakan budak sebanyak 3.000 orang, kemudian Rahman bin Auf juga punya perhatian tertentu kepada para janda-janda dengan memberikan 10.000 dinar kepada mereka. Kemudian apalagi kedermawanannya menyedekahkan 700 unta bersama muatannya. Maksudnya gimana? Ini ada unta ini, muatannya misalnya ada emas, ada gandum, ada kurma, disedekahkan semua sama muatannya. Ini unta dari sini mas batang misalnya 1 karung, ya udah sedekahkan aja. Gampang banget ya sedekahnya. Iya, ada yang muatannya kurma disedekahkan aja gitu. Luar biasa kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Kalau memang gitu, kekayaannya wajar sih masuk surga ya. Ya. Kemudian ketika ada peperangan yang memang diajukan oleh Rasulullah, dia tidak pernah untuk menyumbangkan hartanya. Wahai Rasulullah, saya punya kuda, saya sumbangkan aja untuk peralatan perang. Sebanyak berapa? 500 kuda disumbangkan. Dan dia tak pernah menuntut kalau kudanya mati dibayar saya. Tidak pernah. Kalau mati, kalau saya alhamdulillah. Berapa tadi? 500. Kemudian untuk berikutnya menyumbang sebanyak 1.500 kendaraan logistik perang. Ada khusus kuda untuk berperang, ada khusus kuda untuk cadangan berikutnya kan begitu ya. Pokoknya dia selalu mau menguasaikannya begitu. Nah, berikutnya apalagi Abdurrahman bin Auf juga di samping sederhananya dia mau mengawali usahanya dengan cara berdagang. Dengan cara apa? Berdagang. Nah, hal ini senada dengan yang disampaikan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang hendak sukses nanti, maka mulai dengan 2 kegiatan. Pertama, berdagang, dan kedua bertani. Nah, salah satu yang diamalkan Abdurrahman bin Auf adalah apa coba? Berdagang. Ini yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Dia punya perdagangannya. Perdagangannya tidak hanya satu tertentu. Misalnya beras ada tidak. Dia bisa melihat bagaimana kebutuhan masyarakat di kotanya. Orang butuh emas, disediakan jualan emas. Orang butuh pakaian, disediakan pakaian. Orang butuh buah, disediakan. Berbagai urusan dia sediakan. Kan begitu ya? Itulah kebiasaannya dalam berdagang. Berikutnya apa lagi? Dia juga mematok harga atau mengambil untung tidak serupa dengan orang-orang lain. Orang berjualan membutuhnya merauhkan gitu. Dia nggak begitu. Dia ngambil hanya sedikit saja. Sehingga dengan mengambil untung yang sederhana membuat usahanya menjadi berkah kan begitu. Nah, berikutnya apa lagi? Dia tidak pernah memberikan hutang kepada pembelinya. Wah, ini termasuk gimana sih? Kalau itu gimana? Ini termasuk kebijakan sih sebenarnya. Banyak pelanggan yang berhutang ditolak sama dia. Karena dia kenapa? Karena dia juga beli ataupun belanja ke toko yang lebih mungkin di atas, posisi di atasnya, dia nggak pernah hutang, karena dia selalu adakan cash. Sehingga dia pun menjualkan ataupun menjajakan barangnya selalu dengan cash, kan gitu. Tapi setelah hartanya banyak, kemudian dia bingung. Sampai-sampai didatangi oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abdurrahman bin Auf, karena gitu. Apa itu wahai sahabatku? Saya takut nanti kamu akan terakhir masuk surga. Apa Rasulullah? Karena terlalu sibuknya kamu dalam dunia bisnismu. Dengan begitu, maka Abdurrahman bin Auf pun memiliki kekhawatiran, muncul di hatinya kekhawatiran. Ya Allah, bagaimana nanti aku di belakang untuk masuk surga? Pastinya dia nggak mau. Sehingga dia pun memutuskan hartanya disedekahkan secara langsung dengan jumlah yang cukup banyak. Dia berpikir dia harus miskin. Dengan cara membebani menyedekahkan hartanya. Nah, begitu. Nah, karena dari demikian, setelah dia ingin miskin dengan cara menyediakan hartanya ke berbagai lembaga atau ke berbagai masyarakat yang membutuhkan, tetap hartanya masih tetap nggak pernah menurun juga. Kan begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia memegang salah satu sebagai pedoman yang ada dalam Al-Quran. Apa itu kira-kira? Saya tahu coba. Bersedekah bukan berarti mengurangi takaran harta yang kita miliki. Kalau kita sering sebut di sini ada sebut dinner ya. Ya, coba siapa yang tahu atau hafal kira-kira ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu
kunci kesuksesan yang diamalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Selalu bertawakal kepada Allah. Ya, jadi siapa saja yang bertawakal kepada Allah, tentu semua kebutuhannya baik yang berkaitan tentang dunia pun akhirat selalu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipegangnya. Berikutnya yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf apa coba? Kejujuran dalam berdagang. Dengan memegang kejujuran dalam dunia berdagang dan memegang tawakal kepada Allah, insya Allah semua akan tercukupi. Itulah yang dimiliki oleh atau dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi anak-anakku sekalian, segimanapun kita berikan hidupnya, pasti juga akan menemukan akhir batas hidup. Akhirnya Abdurrahman pun meninggal. Pada tahun berapa? Pada usia berapa Abdurrahman bin Auf meninggal? 73 tahun. Kemudian jenazahnya dimandikan oleh siapa? Utsman bin Affan. Kemudian Abdurrahman bin Auf meninggal. Kemudian keluarga ditinggalkan ada berapa? 28 putra dan putri. Ya. Kemudian setelah dimakamkan, tempatnya di mana? Di Baqi'. Di daerah Baqi'. Nah, begitulah secara singkat kisah untuk bisa kita teladani daripada kisah Abdurrahman bin Auf. Nah, dari yang sampaikan tadi, mulai dari awal sampai akhir, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Baik beberapa pertanyaan ataupun apa gitu, silakan. Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Fitri Karlina. Coba, Fitri Karlina mau bertanya, didengarkan ya? Kita mau bertanya, silakan. Apa pentingnya Ustadz meneladani kisah Abdurrahman bin Auf? Ya, apa pentingnya meneladani Kisah kisah? bin Auf. Iya. Kira-kira ada nggak yang mau coba menjawab dari pertanyaan temannya sebelum? Ya, siapa namanya? Ya, Nabila. Coba, bagaimana dengan tanggapan Anda dari pertanyaan yang disampaikan oleh saudaranya? Coba, saudaranya ya. Menurut saya Ustaz, ada beberapa hal yang menjadi keuntungan dari mempelajari kisah Abdurrahman bin Auf. Yaitu yang pertama, kita bisa mencontoh perilaku beliau yang rajin bersedekah, dan yang kedua, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, menjadikan kita sebagai pribadi yang giat berusaha baik dalam belajar dan untuk bekerja nanti. Ya, sekali lagi tepuk tangan dulu si penanya sebagai penanya. Pertanyaannya memang itu ya, itu yang menjadi jawabannya. Udah jelas sekali ya. Ya udah jelas. Sekali lagi memang sangat penting dari kisah Abdurrahman bin Auf kita bisa menerapkan bagaimanakah pentingnya untuk bisa bersedekah atau menerapkan bersedekah dalam diri kita. Sebab kata Allah juga dengan cara bersedekah bukan berarti mengurangi harta, bahkan menambah rezeki. Kemudian ada kira-kira yang lain nggak selain itu? Ada pertanyaan? Ya, apa namanya? Febri, silakan ke pertanyaannya. Kenapa kekayaan Abdurrahman bin Auf bisa bertahan? Ya, yang menjadi pertanyaan kenapa kekayaan yang dimiliki oleh sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf masih bisa bertahan? Ayo, jawab pertanyaan tersebut. Ada yang mau nggak? Nyoba? Ya, oke. Wah, keren. Apa namanya? Ya, Sri Wahyuni. Silakan. Menurut saya Ustaz, rajin bersedekah. Ya. 2. Menaati ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. 3. Abdurrahman bin Auf selalu memberikan hartanya untuk hal-hal yang baik dan mendukung kesejahteraan umum. Ya, untuk keduanya tentang lagi. Alhamdulillah sekali ya, pertanyaannya sudah dijawab oleh teman-temannya sendiri. Emang betul. Ya, pertama untuk bisa kita meneladani itu apa disampaikan oleh saudaranya. Di samping itu kita juga harus betul-betul menanamkan dan kehidupan kita selalu bersungguh-sungguh dalam bidang hal-hal yang baik, baik dalam hubungan berdagang, kemudian hubungan bermasyarakat, ataupun di berbagai hubungan yang lainnya yang tentu masih dalam kategori hal yang baik. Itu yang menjadi kuncinya. Oke, kemudian ada lagi kira-kira? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya rasa sudah cukup saja ya untuk pembelajaran kita hari ini. Yang jelas kita perlu sekali untuk bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita utarakan tadi dari sejak kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dagangannya tumbuh makmur, bertahan, kuat. Itu fondasinya adalah kejujuran dan sedekahnya. Sambil sedekahnya, sambil kejujurannya, dia juga selalu bertawakal kepada Allah. Sebab orang-orang yang bertawakal kepada Allah tentu Allah akan menjaga rezekinya. Mudah-mudahan kita bisa memaparkannya dan
kita amalkan semua ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu saja dulu untuk mendiskusikan bagaimanakah sebenarnya cara menerapkan ataupun melaksanakan hikmah yang kita miliki dalam menerapkan kisah tauladan Al-Quran kepada kita masing-masing. Ya, bisa juga kelompok ya. Ya, untuk mendiskusikan apa saja tadi yang saya sampaikan kepada kita semua. Nah, setelah itu nanti nanti kita bacakan di depan satu melalui perwakilan per kelompok. Oke, ya sekarang anak kami boleh dibentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Silakan. Ya, putar haluan Muhammad. Sekarang apa yang sudah terlampir di sini boleh kita isi ya. Kan sudah menceritakan sesuai apa yang disampaikan tadi ya, kisah pertama, gitu kan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari keteladanannya? Ya, sudah dijawabnya. Berikutnya kita mampu mendiskusikan ataupun mengelompokkan bersama kelompok dengan cara untuk menjawab apa yang sudah dikatakan tadi. Misalnya penambahan, bikin segala macam. Jawabnya kalian secara berdiskusi. Nah, kemudian tuliskan hasil diskusi pada kolom yang tersedia. Di sini. Pertama begini, supaya lebih singkat ya, ceritakan secara singkat. Kita ya, keteladanan Abdurrahman bin Auf yang kamu pahami, ya kamu paham aja, kalau nggak paham usah. Begitu ya. Yang kedua, sebutkan kejadian keteladanan Abdurrahman. Apa yang kita ambil dibatik dari sifat keteladanan Abdurrahman. Tadi sudah boleh, itu boleh sebenarnya. Kemudian, mengapa Abdurrahman bin Auf dianggap sebagai teladan dalam kepemimpinan yang baik? Kenapa? Karena mungkin ketegasannya, ya. Tuh. Berikutnya, bandingkan dengan Abdurrahman bin Auf. Bandingkan dua. Bagaimana kasih Abdurrahman bin Auf dengan bahasa atau remaja sekarang? Apakah perbedaan jauh, dekat, atau lebih dekat kita, atau lebih bagus kita daripada Muhammad? Nah, begitu. Makanya ya tulis. Ya, nilai apa yang kami inginkan? Nilai apa yang kami inginkan? Teladan Muhammad. Apa yang kami inginkan dari keteladannya? Ya, seperti itu ya. Ada yang kira-kira belum paham tidak? Alida gimana? Iya. Ada pertanyaan nggak? Tulis ya. Ya. Boleh. Terima kasih ya. Ini bagaimana? Sama. Ya, kalau pertama bagaimana? Aman tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dipahami? Oke, aman ya? Oke, boleh. Teman-teman sekalian, mendengarkan untuk alokasi waktu dalam forum diskusi ini saya kasih waktu hanya 15 menit ya. Ya, saya harapkan untuk alokasi yang sudah diterapkan tadi misalnya dengan bijak untuk menggunakannya. Ya, mohon diskusinya secara bersama. Iya, Ustaz. Begitu ya, boleh. Jujur dan oh ya udah jujur baru dermawan baru tawakal sebanyak 100 ekor. Ini ada datang karena mereka
Iya. Yang menggambarkan apa tadi udah? Nomor 3. Mengapa Abdurrahman bin Auf menyatakan sebagai teladan dalam kepemimpinan dan keromannya Rasulullah? Karena kejuangan yang dimilikinya tidak semua orang mendapatkan kejuangan yang dia miliki atau kegagahannya, ketegasannya, segala macam. Kan gitu? Ya segala macamnya. Iya, boleh. Nah kalau kurang paham nanti bisa tanya kembali ya. Itu yang sadar pertanyaan tunjuk pengertian. Mengerti kita karena secara singkat. Bersedekah. Iya, bersedekah. Dia bersedekah. Oh iya ya. Memerdekakan hamba. Oh budak. Ya termasuk perkara tadi. Bisa menerapkan. Iya. Oh, Abdurrahman sahabat Muhammad. Semua orang bisa memiliki. Kita menyeimbangkan dengan Undang-undang 500 sudah. Gimana perak? Abdurrahman telah Sahabat yang paling dekat. Jelaskan katanya. Ya baru walau ada dengan kondisi remaja masa Abdurrahman itu masalahnya apa ini atau baiknya lah. kalau sekarang itu kapan? oh iya baru dermawannya kapan banyak yang bisa Berkurang kedermawanannya. kalau gini kalau sekarang nggak malu karena banyak orang miskin Dan kedermawanannya juga berkurang pada saat ini. ada cara bodoh ada yang
Ya, anak sekalian, untuk waktu masalah diskusinya, Ustaz tutup ya. Dengan tutupnya diskusi ini, maka Ustaznya coba kita masukkan peserta sebagai perwakilannya untuk masa depan dalam menguraikan ataupun membahas atau membaca hasil dari presentasinya atau diskusinya. Ya. Jadi sekarang Ustaz mau dari kelompok yang pertama. Ya. Itu dulu ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini hanya untuk mempresentasikan dari kelompok 1 tentang Abdurrahman bin Auf. Ceritakan secara singkat kisah keteladanan Abdurrahman bin Auf yang kau pahami. Menurut kelompok 1, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang sudah ada jaminan surga padanya. Sebutkan 3 nilai keteladanan dari Abdurrahman bin Auf. Menurut kami, dari diskusi kami, rajin bersedekah, menaati ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan hartanya untuk hal-hal yang baik. Mengapa Abdurrahman bin Auf dianggap sebagai teladan dalam hal kepemimpinan dan kedermawanan? Menjelaskan. Karena merdekakan budak sebanyak 3.000 orang, pernah menyumbangkan kuda untuk berperang sebanyak 500 ekor. Bandingkan nilai-nilai Abdurrahman bin Auf dengan kondisi remaja masa kini. Pemuda zaman sekarang sangat beda jauh dengan Abdurrahman bin Auf, karena telah berkurangnya sikap dan sifat seperti Abdurrahman bin Auf. Nilai apa yang ingin kamu teladani dari Abdurrahman bin Auf? Karena kami ingin meneladani sifat Abdurrahman bin Auf dari kedermawanannya yang rajin bersedekah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Dari kelompok 1. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini jawabannya menarik semua ya. Ya, kemudian dari kelompok 1 sudah selesai, kemudian kita bergeser untuk ke kelompok kedua dalam membacakan hasil dari diskusinya. Dan itu kami persilakan dengan segala waktunya. Ya. Siap ya, kelompok ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bernama Salwa Nabila ingin mempresentasikan kisah teladan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, ceritakan secara singkat kisah keteladanan Abdurrahman bin Auf yang kamu pahami. Adapun dari diskusi kami, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang paling dekat dan sudah terjamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf juga terkenal dengan kedermawanannya beserta sikap kejujurannya dalam berdagang. Dan yang kedua, sebutkan 3 nilai keteladanan dari Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, jujur, yang kedua, dermawan, dan yang ketiga, tawakal. Dan ketiga, mengapa Abdurrahman bin Auf dianggap sebagai teladan dalam hal kepemimpinan dan kedermawanan? Jelaskan. Hasil diskusi kami, karena pada suatu masa Abdurrahman bin Auf pernah memimpin suatu perang Uhud dengan 700 orang serta menyumbangkan 500 kuda dalam peperangan dan telah memerdekakan 3.000 budak. Yang keempat, bandingkan nilai-nilai Abdurrahman bin Auf dengan kondisi remaja masa kini. Pada masa Abdurrahman bin Auf, kejujuran dalam berdagang sangat kuat. Akan tetapi, pada masa remaja sekarang, kejujuran sudah minim didapatkan, apalagi dalam hal berdagang. Yang terakhir atau yang kelima, nilai apa yang ingin kamu teladani dari Abdurrahman bin Auf? Mengapa? Dari hasil diskusi kami, kedermawannya. Karena dari sikap beliau kita dapat belajar bahwa harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita. Dan dari sikap beliau kita dapat meneladani bahwa pentingnya bersedekah atau berbagi. Cukup sekian dari kelompok kami. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya juga cukup bagus. Alhamdulillah sudah 2 kelompok sudah selesai.
3 ke depan. Silakan. Silakan dong. Dari sini boleh. Untuk kelompok terakhir session ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 bernama Sabina Lestari akan mempresentasikan kisah teladan Abdurrahman bin Auf. 1. Ceritakan secara singkat kisah teladan Abdurrahman bin Auf yang kamu pahami. Jujur dan suka menolong sesama, ia adalah salah satu sahabat yang dekat dengan Rasul, sehingga Rasul memberikan gelar atau nama yang baik untuknya, dan dia masih termasuk dari keluarga Rasul. 2. Sebutkan 3 nilai keteladanan dari Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, suka bersedekah. Yang kedua, suka bersama dan rajin berdagang. Yang ketiga, suka menolong orang yang membutuhkan. 3. Mengapa Abdurrahman bin Auf dianggap sebagai teladan dalam hal kepemimpinan dan kedermawanan? Jelaskan. Karena kejujuran yang ia miliki, tidak semua orang bisa memiliki kejujuran seperti dia miliki. Memerdekakan hamba sebanyak 3.000 orang dan memimpin perang yang beranggotakan 700 orang. 4. Bandingkan nilai-nilai Abdurrahman bin Auf dengan kondisi remaja masa kini. Sangat berbeda dengan remaja saat ini. Tidak ada yang bisa meneladani sifat Abdurrahman yang suka bersedekah. Remaja saat ini terpengaruh oleh zaman. Dan yang terakhir, nilai apa yang ingin kamu teladani dari Abdurrahman bin Auf? Mengapa? Suka bersedekah karena bisa melapangkan hati, dan tolong menolong karena di saat nanti kita juga akan butuh pertolongan dan kita harus rendah hati. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya juga cukup menarik ya. Sama dengan jawaban tadi yang sebelumnya kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian langsung kemana dengan kelompok terakhir, kelompok keempat. Oleh karena itu kami silakan dengan segala hormat dalam menguraikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 4 ingin mempresentasikan kisah teladan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, ceritakan secara singkat kisah teladan Abdurrahman bin Auf yang kamu pahami. Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat Rasulullah sekaligus mempunyai hubungan saudara dari pihak ibu. 2. Sebutkan 3 nilai keteladanan dari Abdurrahman bin Auf. Rajin, bersedekah, jujur, rendah hati, atau tawadhu. 3. Mengapa Abdurrahman bin Auf dianggap sebagai teladan dalam hal kepemimpinan dan kedermawanannya? Jelaskan. Keberanian, tanggung jawab, dan ketegasannya. Dan juga yang membebaskan 3.000 budak. Ia pernah menyumbangkan budak ketika perang. 4. Bandingkan nilai-nilai Abdurrahman bin Auf dengan kondisi remaja masa kini. Sangat jauh berbeda nilai Abdurrahman masa remajanya dengan masa dulu. Sekarang Abdurrahman bin Auf yang suka bersedekah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak zaman sekarang lebih suka mementingkan duniawi dengan HP-nya dan tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, nilai apa yang ingin kamu teladani dari Abdurrahman bin Auf? Mengapa? Rajin bersedekah, jujur, dan bertanggung jawab yang besar dalam kepemimpinan. Mengapa? Supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semua para peserta kami, karena untuk presentasinya sudah berakhir dengan sempurna. Dengan
mudah-mudahan tentunya. Kemudian selanjutnya, berhubung karena materi kita sudah hampir selesai, tidak akan selesai ya. Kemudian sebelumnya Ustadz akan coba kita kasih tugas berikutnya di rumah. Tugasnya apa? Itu coba lihat di fokusnya, ada tentang apa itu kunci kesuksesan. Apa itu? Coba dibaca bersama tuh ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga masih mampu untuk memelihara takwa, niscaya Allah akan mendapurkan berbagai rezeki yang sumbernya bisa bersumber dari tanah ataupun bersumber dari langit. Jadi akan diberikan anugerah oleh Allah SWT berupa rezeki. Jadi artinya nanti kita di rumah akan ada tugas untuk mencari firman yang berkaitan terhadap ayat ini. Masalah rezeki misalnya seperti yang dinar tadi kan, itu termasuk. Nah itu nanti dicari di rumah, kemudian nanti untuk bahan pertemuan di hari berikutnya. Mari ya, mudah-mudahan paham ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita doakan dulu, baca doa dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.